Saudara, penahanan Jerings, drummer band SID, menyita perhatian publik. Warganet ramai-ramai mendukung Jerings dan memintanya untuk dibebaskan. Sejak ditahan Rabu kemarin, dukungan terhadap musisi Jerings mengalir di media sosial. Warganet ramai-ramai memberikan suara menuntut pembebasan Jerings dan menjadi trending di media sosial. Tidak hanya di media sosial, dukungan bagi Jerings juga disampaikan sejumlah kalangan. Di Buleleng, Bali, mulai dari mahasiswa hingga politisi. Di dalam penegakan hukum itu ada yang namanya kepastian hukum, ada yang namanya keadilan hukum, tapi ada juga yang namanya kemanfaatan hukum. Apa manfaatnya menarik Jering dalam waktu cepat untuk kemudian dimasukkan dalam tahanan? Manfaatnya kira-kira apa? Agenda siapa? Kan ini penting tahu. Manfaatnya ada nggak untuk kemudian? Apa nggak justru sebaliknya? Saya sangat sayangkan itu Undang-Undang ITE itu sangat pasal karet. Jadi kita lihat kasus-kasus sebelumnya seperti kasusnya Ahmad Dhani, kasusnya Ahok, banyak sekali undang-undang itu sangat menegaskan bahwa ketika kita melontarkan sesuatu di sosial media dengan kata hujatan entah bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, itu kita bisa dikenakan jeratan pasal undang-undang dari ITE itu. Jerings dijerat pasal berlapis yaitu Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Namun penahanan ini menimbulkan pro dan kontra, seperti ada desakan dari Aliansi Masyarakat Sipil yang meminta polisi menghentikan kasus Jerings. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber melalui Zoom. Ada pakar hukum pidana Jamin Ginting dan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Saya ke Pak Jamin Ginting terlebih dahulu. Pak Jamin, Anda melihat kasus yang melibatkan Jerings terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE dan juga KUHP, menurut Anda? Selamat sore ya, para pemirsa. Saya melihatnya begini ya, konteks ini yang terkait dengan penahanan terhadap saudara Jerings ini harus dilihat dari beberapa aspek. Pertama ya, kita harus melihat dari aspek tadi sudah disebutkan mengenai kepastian hukum. Apakah seseorang yang telah melakukan suatu ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana ujaran kebencian apabila memenuhi beberapa aspek. Pertama, yaitu terkait dengan aspek orang itu secara substansi ingin menjatuhkan nama baik suatu institusi tersebut. Ya. Jadi dari motifnya, motivasi dia untuk melakukan itu. Kedua, dia itu dilakukan ekspresi atau spontanitas atau memang terstruktur. Artinya, waktu dia mengucap kata-kata itu, apakah itu bentuk dari emosional sesaat atau memang sudah terbentuk suatu keinginan secara terstruktur untuk menjatuhkan nama baik suatu orang atau institusi. Nah, yang ketiga, muatan dari ekspresi tersebut. Apakah muatan dari ekspresi tersebut cukup dinyatakan sebagai suatu bentuk kebencian? Ya. Nah, lalu yang berikutnya, potensi daripada ucapan tersebut. Apakah potensi yang diucapkan itu akan mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan pertentangan di antara masyarakat. Seperti suatu ajakan yang untuk membenci sesuatu institusi tersebut. Jadi dari kalimat yang diucapkan itu memiliki suatu potensi yang mengakibatkan chaos atau terjadinya suatu kebencian yang mendalam di dalam masyarakat sehingga mengganggu ketertiban terhadap masyarakat tersebut. Dan itu akan mengancam keamanan dalam masyarakat. Nah, dari unsur-unsur itulah yang harus diperhatikan untuk menetapkan seseorang apakah ada nggak unsur kebencian termaksud dalam pasal 45 tersebut atau pasal 27 ayat 3 atau pasal 28 ayat 2 tersebut. Jadi kalau menurut Pak Jamin, apakah sudah terpenuhi semua aspek-aspek yang disebutkan tadi dalam kasus Jerings ini? Ya, nah kalau kita lihat, saya nggak mau mendahului apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh penyidik sehingga menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.
Ya. Tetapi kalau kalimat yang diambil adalah istilahnya adalah kacung WHO yang disebutkan itu menjadi dasar ujaran kebencian yang sangat mendalam, dan kalimat itu mengakibatkan bukan suatu kalimat yang emosional yang diucapkan. Kalau saya lihat keterangan Gary, dia mengatakan karena ada ibu-ibu yang hamil lalu keguguran hanya karena harus terlebih dahulu tes COVID. Kalau nggak saya salah seperti itu. Ya nanti mohon dikoreksi. Tapi kalau hanya cuma kebencian yang spontanitas atas dirinya yang merasa prihatin terhadap keadaan tersebut, nah inilah saya lihat enggak menjadi suatu hal yang cukup dikhawatirkan untuk mengakibatkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Justru sifatnya lebih kritis. Yang berikutnya yang saya lihat, IDI ini adalah institusi organisasi profesi. Sama seperti kalau di hukum itu ada ini ya, organisasi notaris, ada organisasi advokat. Dan saya kira banyak organisasi seperti ini yang dikritik, bahkan berlebihan kritiknya terhadap. Cuma memang belum ada laporan. Nah kita ketahui itu sebagai bentuk laporan. Tapi kalimat-kalimat itu justru membangun suatu organisasi supaya organisasi ini lebih peka, ya, lebih prihatin, lebih koreksi secara internal seperti itu. Dan inilah yang saya kira yang harus diperhatikan lebih mendalam oleh penyidik dalam menyingkapi laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat seperti ini. Meskipun yang menjadi perhatian publik juga adalah ketika ujaran ini kemudian disampaikan pada saat situasi pandemi seperti ini, di mana tenaga kesehatan tengah berusaha untuk melawan COVID-19 di Indonesia dengan kita melihat fakta bahwa ada beberapa juga tenaga medis yang tertular hingga akhirnya meninggal karena penanganan ini, Pak Jamin Ginting. Ya, benar. Jadi saya khawatir sekali ini menjadi suatu simbol perlawanan nantinya terhadap keadaan yang memang seperti ini. Jadi apalagi saudara Jerik ini kan public figure yang entertain, yang tentu masyarakat banyak yang cukup simpati terhadapnya. Itu satu sisi ya. Jadi kita bukan karena dia entertain lalu kebal hukum, bukan seperti itu. Artinya saya kira dalam pidana itu adalah ultimum remedium. Artinya adalah tindakan akhir apabila cara-cara perdamaian tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka itu adalah yang disebut sebagai jalan akhir. Nah, saya kira ini lebih bijaksana lah untuk menanggapan hal ini, untuk bisa menyelesaikan ini melalui cara-cara yang lebih bijaksana. Oke, ada kekhawatiran perlawanan terhadap ID. Saya ke Mas Usman. Mas Usman, Amnesty International jadi bagian dari aliansi masyarakat sipil yang meminta kasus yang melibatkan Jering ini dihentikan. Apa alasannya? Bisa dengar suara saya ya? Bisa, silakan Mas Usman. Oke, jadi dalam pandangan kami, penggunaan pasal pidana dalam Undang-Undang ITE untuk menjerat Jering atas postingannya itu sangat tidak tepat gitu ya. Apalagi diikuti dengan penahanan yang dikenakan kepadanya. Itu juga sebenarnya tidak perlu dilakukan gitu, dan cenderung ada yang dipaksakan gitu ya. Nah, pasal yang pertama yang diterapkan oleh pihak kepolisian misalnya adalah pasal 28 ayat 2 dari Undang-Undang ITE. Nah, pasal ini tidak tepat sama sekali dan menyalahi makna dari ketentuan pasal itu. Misalnya kalau kita lihat rumusannya, pada dasarnya yang dapat digunakan atau yang dapat dijerat untuk pasal ini sebenarnya perbuatan atau pernyataan yang merupakan ujaran atau hasutan pada kebencian, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan hasutan untuk melakukan diskriminasi atau kebencian, kekerasan, dan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di dalam kasus ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan ID. Saya sangat menghormati ID, bahkan organisasi saya Amnesty International pernah membuat surat bersama dengan ID kepada Presiden ketika awal-awal COVID. Tetapi saya ingin menempatkan masalah ini secara proporsional untuk menjernihkannya dan membedakan soal kebencian misalnya kepada individu, kebencian pada institusi, dan pada ketertiban umum.
Tadi dalam penjelasan awal Pak Jamin, sebenarnya itu seperti dicampur adukan. Kalau kita lihat di dalam pasal 28 ayat 2 itu ditujukannya kepada manusia, kepada orang, bukan pada institusi. Dan hasutan itu berbau kebencian, kekerasan, atau diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasal dari 27 ayat 2, yaitu pencemaran nama baik. Nah, pasal 27 ini dalam penerapannya harus mengacu pada ketentuan pasal induknya, yaitu pasal 310 dan 311 di dalam hukum pidana yang mengatur mengenai pencemaran nama terhadap individu, terhadap manusia, bukan terhadap institusi. Artinya, pasal tersebut harus ditujukan kepada orang per orang, bukan pada institusi, apalagi pada ketertiban umum misalnya gitu. Pasal ini saya izin untuk menambahkan adalah delik aduan yang bersifat absolut. Artinya harus ada orang yang secara langsung merasa dicemarkan dan orang itu sendirilah yang harus melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan orang lain kepadanya. Jadi bukan perwakilannya. Jadi saya kira dengan segala hormat pada ID, saya kira memang Jering ini kan ini di luar urusan hukum. Jering ini penyanyi dan pemain drum, Mas Usman, band punk begitu ya. Jadi saya kira memang komentar-komentar musisi punk semacam itu dan tidak harus dilakukan dengan proses pemenjaraan. Kami sudah dapat poinnya Mas Usman, tapi kan ketika kita bicara soal ketertiban umum, bicara soal kepentingan umum juga, tidakkah Anda melihat pernyataan dari Jering ini berbahaya untuk bisa membuat masyarakat tidak kemudian aware dengan COVID-19 padahal ini masih dalam masa pandemi dan juga ada kekhawatiran bahwa ada perlawanan terhadap ID di saat kita harus bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ada 6 hal yang diatur di dalam standar internasional, khususnya hukum internasional. Yang pertama adalah konteks di dalam berekspresi. Penjelasan Mbak Cindy tadi sangat masuk akal. Yang kedua adalah posisi dan status individu yang menyampaikan ekspresi tersebut. Itu yang saya katakan bahwa Jering ini penyanyi sekaligus atau pemain gitar dan seringkali pemain drum untuk menyampaikan ekspresi. Tidak terlalu relevan sebenarnya gitu. Dan yang ketiga adalah niat dari penyampaian ekspresi itu untuk menyampaikan atau mengadvokasikan dalam standar hukum internasional kebencian dan hasutan kebencian. Saya kira tidak ada itu. Kebencian yang dimaksud pada manusia, pada orang berdasarkan suku, agama itu tidak ada. Yang keempat adalah kekuatan dari muatan dari ekspresi itu. Apakah ada kekuatannya misalnya untuk menggerakkan orang, katakanlah seperti yang dikhawatirkan mengganggu ketertiban umum. Saya belum melihat itu gitu ya. Yang kelima, tidak melihat ini pernyataan ini berbahaya meskipun Jering memiliki kemampuan untuk menginfluence banyak orang terutama followers atau pengikutnya di media sosial yang jumlahnya juga banyak. Dia punya peluang sebagai musisi gitu ya. Dia punya peluang sebagai pemain drum, tetapi dalam urusan kesehatan dia tidak punya keahlian sama sekali. Betul. Jadi kita harus membiasakan wacana publik untuk bisa mendorong percakapan yang lebih sehat tanpa harus mempidanakan segala hal yang tidak kita sukai. Saya tidak sependapat dengan Jering. Saya tidak sependapat bahwa ID adalah misalnya anteknya WHO. Saya sepenuhnya percaya pada WHO dan saya sepenuhnya percaya bahkan bekerja sama dengan ID, dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Asosiasi Apoteker, Dokter Gigi dan lain sebagainya untuk sama-sama mengatasi wabah COVID ini. Tetapi Jering bukan orang dunia kesehatan. Jadi saya kira pengaruhnya rendah sekali dalam konteks kesehatan publik yang kita perbincangkan. Saya ingin ke-5 dan ke-6 dari unsur standar dari dalam hukum internasional. Yang ke-5 adalah jangkauan dan dampak dari ekspresi terhadap audiens. Sejauh ini hanya ramai di media digital. Jadi tidak ada dampak sebagaimana yang dikhawatirkan mengganggu ketertiban umum gitu ya, atau menciptakan chaos seperti yang tadi digambarkan. Saya kira itu pandangan yang hiperbolik, yang terlalu melebih-lebihkan apa yang sebenarnya menjadi kenyataan. Yang keenam, dan ini terakhir, adalah kemungkinan dan potensi bahaya yang mengancam atas disampaikan ekspresi terkait dengan hubungan antar agama, antara suku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Jadi saya kira pasal itu salah diterapkan, baik pasal 28 maupun pasal 27,
semakin salah karena dilakukan dengan penahanan. Baik, Pak Jamin, jadi penggunaan pasal pidana Undang-Undang ITE tidak tepat, kemudian penahanan Jering dipaksakan tidak perlu, bahkan dianggap oleh tadi Mas Usman apa yang disampaikan oleh Jering ini tidak berdampak dan tidak menimbulkan keresahan atau pada ketertiban umum. Menurut Anda? Saya kira kalau penetapan terdakwa itu sudah didasarkan kepada alat bukti yang cukup. Tidak ada terdakwa dilakukan dengan tersangka, Pak Jamin. Itu clear. Tersangka, ya. Nah, dari tersangka dan sudah ada 2 alat bukti yang sudah dihadirkan. Ya tentu ada ahli yang sudah menerangkan kalau pasal itu memang tepat untuk dinyatakan. Pasti ada ahli hukum pidana tentunya. Tapi saya sedikit menyatakan pasal 28 ini bukan hanya kepada orang saja, kepada golongan juga bisa dilakukan. Nah pertanyaannya, golongan itu siapa? Nah golongan itu ada kelompok orang yang membentuk suatu institusi atau membentuk suatu gabungan golongan tertentu yang diciptakan. Dan itu contohnya golongan-golongan orang-orang tertentu yang membentuk suatu organisasi. Dan organisasinya memang pelapornya adalah orang-orang yang ada dalam organisasi itu karena organisasi itu terganggu. Jadi IDI sebagai organisasi sebenarnya termasuk antar golongan. Jadi pasal 28 itu saya kira sudah tepat untuk diterapkan mengenai hal ini. Tetapi saya bukan permasalahkan apakah IDI ini suatu golongan tepat atau tidak mengajukan suatu gugatan, tetapi konteks gramatikalinya adalah apakah kalimat itu mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam mengganggu ketertiban umum. Karena ada unsur kebenciannya itu. Nah itu yang harus dari sisi gramatikalnya dan efeknya terhadap keadaan masyarakat yang sedang gencar-gencarnya melakukan COVID-19 ini supaya aktif ya untuk deteksi dini, itu yang harus diperhatikan. Baik. Nah, jadi menurut Pak Jamin kasus ini perlu untuk dilanjutkan? Saya kira begini, konteksnya adalah penyelesaian pidana itu merupakan bukan penyelesaian utama dalam suatu permasalahan hukum. Ya, apalagi keadaan sekarang ini kita perlu ketentraman yang mendalam. Jadi saya kira apa yang dilakukan Jering ini harus diselesaikan melalui perdamaian antara IDI dengan Jering sendiri. Dan itu yang paling penting, bukan melakukan penahanan. Nah penahanan nanti kalau setiap orang begini, orang berekspresi nanti jadi takut. Tidak akan lagi melakukan sesuatu. Sebaiknya menurut saya hukum pidana itu memang memberikan efek jerah. Tetapi kita harus melihat hukum pidana itu bukan sebagai untuk balas dendam ataupun mengekspresikan kebencian juga akhirnya dengan hukum pidana itu sendiri. Alangkah eloknya sebenarnya IDI itu memanggil dan menegur. Tetapi kalau sudah ditegur tidak mau juga dan tetap mempengaruhi masyarakat dengan omongan yang bisa mengakibatkan IDI menjadi benci masyarakat dengan kalimat itu baru laporan pidananya muncul. Nah ini yang harus pendidikan sehat terhadap masyarakat mengenai permasalahan yang ada yang kita hadapi saat ini. Begitu. Masyarakat kadang masih bingung bagaimana ini disebut ekspresi, bagaimana ini disebut sebagai ujaran kebencian, Pak Jamin. Ini yang kemudian masyarakat harus mengerti atau paham terkait perbedaan ini. Nah inilah sekarang kritik ya dan kebencian ini beda-beda tipis. Makanya kalimat-kalimat mana yang dianggap sebagai kritik, bagaimana kalimat dianggap sebagai membenci. Kritik adalah yang kalimat memberikan dasar supaya organisasi tersebut atau negara tersebut lebih baik dan memberikan saran bagaimana untuk menyelesaikan yang baik. Saya kira apa yang dikatakan oleh saudara kita ini, saya kira ini bagian dari kritik, bukan dari bagian dari kebencian. Jadi inilah sebenarnya penafsiran kita kan berbeda-beda, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi dalam konteks ini yang paling sehat menurut saya adalah ini kan bukan institusi pemerintah, ya. IDI ini bukan institusi pemerintah. Jadi sama seperti organisasi lain. Harusnya penyelesaiannya lebih baik masyarakat, baik masyarakat, organisasi, baik organisasi. Oke, saya ke Mas Usman terakhir, karena IDI juga sudah menyatakan mengapresiasi juga langkah yang diambil oleh pihak kepolisian. Lalu apa yang menurut Anda
paling tepat untuk dilakukan? Kalau tadi Pak Jamin nyatakan ini harus ada perdamaian lah antara Jering dan Idi. Ya, tadi saya akhirnya merasa bahwa Pak Jamin pun juga sebenarnya sepakat bahwa ini tidak perlu dipidanakan. Dalam pengertian ini bukan sebuah kebencian, apalagi kebencian agama, suku, dan lain sebagainya, tapi lebih merupakan sebuah kritik gitu ya. Dan juga Pak Jamin tadi juga menyampaikan bahwa tidak perlu dipidanakan, ditahan, cukup dicarikan jalan lain, memanggil atau bertemu atau bermusyawarah dan berdebat. Dalam hal itu saya kira lebih banyak membawa manfaat. Karena itu dengan pemahaman-pemahaman semacam itu mestinya kita sama-sama menyuarakan agar penahanan Jering itu dihentikan dan dibebaskan. Dan sebaliknya kita sama-sama mendorong Idi, mendorong Jering untuk bertemu, untuk berdiskusi, untuk membicarakan masalah ini dengan sangat terbuka gitu. Karena selama ini banyak hal yang memang juga kurang terlihat di masyarakat sehingga membuat kebingungan, termasuk sikap-sikap dari pejabat pemerintah yang cenderung sejak awal tidak menggunakan pengetahuan, bahkan banyak dikritik sebagai anti-science. Dan ID, sebagian anggotanya adalah anggota-anggota yang bekerja di rumah sakit pemerintah. Dan kadang-kadang ada semacam dilema antara memberikan kritik ketidakpuasan terhadap pemerintah, karena ID juga punya kritik terhadap pemerintah gitu ya. Pada sisi yang lain, dia juga terjepit karena dikritik oleh banyak pihak. Nah, saya kira kritik-kritik semacam ini, sejauh itu diusahakan untuk mendorong pengetahuan yang lebih baik terhadap wabah, dan mencari mitigasi yang tepat untuk menyelamatkan kita semua, itu jauh lebih baik daripada pemenjaraan. Karena pemenjaraan ini akan memenuhi penjara. PBB sudah menghimbau agar negara-negara mengurangi populasi penjara. Kenapa malah ditambah di Indonesia? Ini yang saya kira sangat tidak tepat gitu ya. Jadi kalau menurut Anda tadi karena Jering adalah seorang musisi, ada ekspresi yang kemudian mungkin tidak relevan dengan dia sebagai seorang musisi, meskipun ekspresi ini juga dijamin kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, tapi juga ada situasi saat ini pandemi COVID-19 di mana semua orang diharapkan untuk bisa bersama-sama menangani dan menghadapi ini dengan tepat dan dengan baik, Mas Usman. Jadi apa yang kemudian harus bisa dilakukan oleh masyarakat belajar dari kasus ini? Terakhir untuk Anda. Mendorong percakapan yang berdasarkan pada pengetahuan, hasil-hasil penelitian, dan merujuk pada ahli-ahli kesehatan. Bukan merujuk pada ahli-ahli yang lain atau bukan ahli sama sekali. Baik. Terima kasih Mas Usman merujuk pada ahli kesehatan. Terima kasih informasi dan juga terima kasih Pak Jamin Ginting sudah memberikan tentang insight tentang dari sisi hukum pidana. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.